Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa itu? Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali. Sebelum mulai, Ustazah akan jelaskan dulu apa itu Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah. Nah, Asmaul Husna itu jumlah keseluruhannya ada 99. Yang akan kita pelajari hari ini, 2 diantaranya, yaitu Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang pertama, Al-Hafiz. Apa sih arti Al-Hafiz itu? Nah, Al-Hafiz artinya Maha Pemelihara atau Penjaga. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memelihara dan menjaga apapun yang menjadi ciptaannya, baik semua makhluk yang menjadi ciptaannya. Yang kedua, yaitu Al-Wali. Al-Wali artinya Maha Pelindung. Allah Maha melindungi semua makhluk ciptaannya yang terutama bagi mereka yang memohon perlindungan kepada Allah. Masih ingat bagaimana memohon perlindungan kepada Allah atau apa yang harus diucapkan ketika memohon perlindungan kepada Allah? Jika kita ingin meminta perlindungan kepada Allah, maka kita harus mengucapkan ta'awud. Bagaimana bunyi ta'awud? Ada yang masih ingat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bunyi ta'awud ya. Jadi salah satu cara untuk memohon perlindungan Allah itu dengan membaca ta'awud. Kemudian mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz. Nah, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz yang pertama yaitu berusaha memelihara kehormatan. Kemudian yang kedua, memelihara hati, lisan, dan perilaku agar tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau akan berbicara atau melakukan sesuatu itu harus dipikirkan lagi. Kira-kira kalau aku ngomong kayak gini, nanti ada yang sakit hati nggak ya? Kira-kira kalau aku berperilaku kayak gini, nanti ada yang sakit hati nggak ya? Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga diri untuk menghindari larangan Allah. Larangan Allah itu apa aja sih? Yang perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu ada banyak ya. Di antaranya yang paling sering kita lihat itu ya kayak mencuri, mengejek teman, kayak gitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah istiqomah dalam beribadah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menjaga kerukunan. Maksudnya dari istiqomah dalam beribadah itu adalah, jadi kalau misalkan kita ibadah, itu harus konsisten. Misalnya, sehari sholat 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yaitu harus istiqomah, berarti sholatnya harus tiap hari.
nggak boleh kalau misalkan dalam satu minggu itu sholatnya kok cuma 2 kali atau 3 kali. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya istiqomah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang nomor 5 adalah menjaga lingkungan dan alam semesta. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan itu bisa dengan cara menjaga kebersihannya. Kalau misalkan ada tanaman yang layu disiram, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengamalkan Asmaul Husna Al-Wali. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Wali yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulullah dengan sepenuh hati. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulullah dengan sepenuh hati? Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah rutin mengerjakan ibadah wajib seperti yang sholat 5 waktu tadi. Terus kalau pas hari puasa ya berpuasa kayak gitu. Atau bisa juga membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran gimana Ustazah? Ya ngaji. Kalian ngajinya pakai apa? Pakai Iqra atau pakai yang doa itu nggak apa-apa. Kemudian bisa juga dengan berzikir kepada Allah. Lalu mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dibenci oleh Allah. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi kalau misalkan Allah suka orang yang berbagi, harus bagaimana caranya biar jangan pelit. Kalau punya makanan meskipun cuma sedikit, ya temennya harus dikasih kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah, bekerja, belajar, dan berbuat sesuatu atas dasar cinta kepada Allah. Jadi kalau misalnya ibadah, terus bekerja, terus belajar, itu nggak boleh kak. Aku mau belajar, nanti nggak dimarahin sama ibu. Nah itu nggak boleh. Kalau kayak gitu namanya kamu tidak melaksanakan sesuatu atas dasar cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah ya, aku mau belajar nanti biar dapat pahala, biar disayang Allah. Nah kayak gitu. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Selamat belajar salih-salihah. Semoga apa yang kalian pelajari senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustazah mohon maaf kalau banyak salah kata atau cara Ustazah menjelaskan kurang apa ya? Kurang terperinci atau kurang jelas. Syukron ala husni timamikum. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.